Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen rakit PC. Kemarin kita udah pernah rakit PC pakai VGA Radeon RX 6500 XT dan RX 6600 yang polos. Nah, sekarang saya penasaran nih pakai RX 6600 yang XT. Tapi saya cari barangnya agak susah ya, mungkin karena udah banyak yang laku karena promonya tuh kemarin gila-gilaan. Tapi saya masih ada nih, masih nemu yang RX 6650 XT kakaknya. Di sini kita akan tandemkan dengan Intel Core i3 12100F dan mobonya MSI H610M DDR4. Seperti apa rakitan PC-nya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Di rakitan ini kita bakal pakai combo Intel Core i3 12100F dengan mobo MSI H610M Strip E DDR4. So, RAM-nya masih DDR4 nih, belum DDR5. Di sini kita pakai RAM Apecer Knox 2x8GB DDR4 3200. Pas lihat di marketplace ternyata harganya udah turun banget ya, sampai Rp750.000. Mantep sih ini, Rp750.000 udah ada heatsinknya pula walau belum ada nyala RGB-nya. Inilah total rakitan PC-nya, mencapai 11 jutaan rupiah. Rakitan ini bisa lebih hemat lagi kalau teman-teman pakai SSD 256GB atau 512GB aja. Saya pakai 1TB biar bisa nampung banyak game dan bisa lebih leluasa aja. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau diskusi, bisa join grup Discord atau Facebook kami. Linknya ada di menu deskripsi. Oke, mari kita rakit PC-nya. Ya, inilah penampakan PC-nya setelah dirakit. Casing Cooler Master CMP320 ini udah menyediakan dua buah kipas RGB bawaan di bagian depannya. Kita bisa atur nyala RGB-nya melalui software bawaan Mobo atau menggunakan tombol reset yang sudah dialihfungsikan jika Mobo yang digunakan tidak punya konektor RGB 3 pin. Teman-teman bisa tambahkan aksesoris tambahan supaya PC-nya lebih cantik seperti kipas casing di bagian belakang, penyangga kartu grafis, ataupun CPU cooler aftermarket.
Setelah dirakit dan diinstal Windows-nya, ada 3 hal penting yang mesti teman-teman lakukan di menu BIOS, yaitu setting XMP RAM, nyalain resizable bar, dan setting power limit. Berikut adalah cara setting profile XMP RAM pada BIOS. Kita mesti cari menu Extreme Memory Profile atau XMP, lalu ubah menunya dari disable ke enable supaya RAM Apecer Knox-nya bisa jalan di speed DDR4 3200. Terus kalau pakai prosesor Intel Core generasi ke-12 dan ke-13, kita mesti cek juga nih power limitnya. Mobo MSI H610M Strip E ini bisa mengatur power limit berdasarkan jenis CPU cooler yang kita gunakan. Kalau kita pakai cooler Intel bawaan kayak di video ini, kita bisa pakai menu defaultnya aja yang PL1 58W. Tapi kalau kalian pakai CPU cooler yang bagus, bisa ganti ke menu kedua atau ketiga yang PL1 atau power limitnya di 135W. Dengan memilih power limit 135W, maka performa CPU yang kita pakai bisa lebih kenceng dari spek tertulisnya. Contohnya kayak gini nih, kita coba jalanin Cinebench R23 test throttling selama 10 menit pakai settingan bawaan pabrik, yaitu PL1 58W. Hasilnya, skor multicore-nya ini hanya mencapai 7.500-an poin aja. Nah, saya coba ubah nih PL1-nya ke 135W, tapi CPU coolernya nggak diganti, masih pakai yang bawaannya Intel. Bisa kita lihat clock speed CPU-nya ada di 4,1 GHz all-core, dan suhu CPU-nya ada di maksimal 75 derajat Celcius. Di progress bar-nya terlihat kalau settingan ini punya performa yang lebih kenceng daripada settingan default yang tadi. Dan hasilnya, skor Cinebench R23 multicore-nya naik 700-an poin ke 8.200 poin. Begitu pula skor single core-nya. Kalau kita pakai CPU cooler yang lebih bagus lagi, harusnya sih skornya bisa lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya di 3D Mark Firestrike untuk melihat kemampuan VGA RX 6650 XT-nya. Untuk tes game, kami hanya sempat mengetesnya di 4 game AAA aja. Di sini kami menggunakan resolusi Full HD 1920x1080, settingan ultra atau mentok kanan tanpa mengaktifkan ray tracing dan FSR. Bisa kita lihat di Shadow of the Tomb Raider dapat rata-rata di 133 FPS, Assassin's Creed Valhalla 99 FPS, bahkan Cyberpunk 2077 settingan ultra aja dapat 77 FPS, dan Watch Dogs Legion di 68 FPS. Terus di resolusi 1440p rata-rata FPS-nya juga masih lumayan. Kita juga sekalian tes suhu prosesornya dengan menjalankan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit di suhu ruangan ber-AC 27 derajat Celcius. Suhu maksimal Core i3 12100F-nya mencapai 75 derajat Celcius pakai cooler bawaan, dan suhu maksimal VRM MOSFET-nya hanya mencapai 48 derajat Celcius. Kita juga ukur menggunakan termometer infrared dan suhunya tidak berbeda jauh, yakni mencapai 50 derajat Celcius. Oke, teman-teman, gitu dulu aja rakitan PC berbudget 11 juta kita kali ini di bulan Januari 2023. Video ini hanya salah satu inspirasi rakitan PC saja untuk mengetahui performa dari Core i3 12100F yang diduetkan dengan Radeon RX 6650 XT. Untuk komponen per komponennya, teman-teman bisa sesuaikan dengan budget dan selera masing-masing. Jangan lupa subscribe channel kami buat yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.